kan kita kalau misalkan pasiennya begini kan kita agak susah ya. Biasanya kan kita naikkan ke atas. Nah ini kalau misalkan kita pegang, kita nggak akan bisa kerja nih. Berarti kita kasih bantalan di sini, ya biar pasiennya cepat pulang. Boleh kita kasih bantalan. Berikutnya kita pasang, boleh perlak, boleh sekarang ada ini ya yang disposable perlaknya ya, atau kayak ini ya Pak ya. Oke, jangan lupa cuci tangan. Setelah cuci tangan kita pakai ya, kalau mau pakai apa itu barak spot, apa sih namanya, apron kalau sekarang, zaman dulu barak spot. Kalau mau pakai apron boleh ya, tapi kalau untuk luka akut biasanya nggak ada sih ya. Luka kronis biasanya. Ya. Kita dekatin ini. Sebenarnya ada lagi yang perlu, yaitu baskom sih, baskom boleh, atau ini apa, kantong plastik sampah. Ya. Kenapa? Karena kadang balutan itu kan besar-besar ya, kalau di Bangkok nggak cukup. Oke. Nah ini karena cuman kecil, kita bisa cairannya masuk ke sini aja. Terus kita pertama kali apa, kita bersihkan dulu ya. Ini kalau misalkan memang masih di apa namanya, masih dibalut, kita bisa bersihkan, karena biasanya pakai transparan film. Transparan film itu agak lengket ya. Nah biasanya kita pakai alkohol swab. Ini nggak ada alkohol swab. Kalau dulu ada lidi, atasnya pakai kapas gitu ya. Kalau kita udah nggak pakai itu, kita pakai alkohol swab aja. Jadi kita apa namanya, kita buka, bersihkan pelan-pelan biar nggak benih pada saat dibuka. Nah setelah terbuka semua ya, kita kaji bagaimana lukanya, eksudatnya ya, terus ada dehiscence atau tidak. Dehiscence itu ada jahitan yang terbuka atau tidak. Kalau nggak ada, aman, berarti kita lanjut bersihkan. Oke, bersihkannya boleh kita pakai, pegang ini kasanya paling kecil segini ya guys, yang ada di lab ya. Boleh kita sambil pegang kasa ya, yang sudah pakai sabun juga boleh ya, kayak sabun luka ya, boleh di sini. Terus kita kasih, jadi sabunnya di sini, kita kasih air ya, terus apa namanya, kita biar banyak busanya ya, baru kita bersihkan. Nah bersihin lukanya ini kita harus dari yang kotor. Misalkan di sini eksudatnya banyak, berarti kita yang dari kotor ya. Terus nah ini kan ada celah-celah ya antar jahitannya, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ada eksudat yang tersisa, tertimbun di sini. Jadi ini harus kita bersihkan satu persatu ya. Terus nah sampai ujung ya, lalu ini buang. Boleh kita pakaikan lagi, kita banjur lagi ya, sambil dengan kita bersihkan sisa-sisa sabun dan juga sisa-sisa eksudatnya. Oke, kalau sudah selesai ini ya, bisa kita semprot cairan PHMB. Nah kan ini nanti terbuka nih, sampai kita mau apa namanya, mau ambil dressingnya. Nah ini bisa sambil kita kompres ya. Jadi kita pakaiin PHMB setelah tadi ya. PHMB jangan cuma di lukanya ya, semua di kulit-kulitnya juga boleh kita pakaiin cairan antiseptik ini. Oke, terus kita kompres dulu, dia akan nempel, karena kalau basah dia akan nempel ya. Nah, selanjutnya apa, dressing apa yang mau kita pakai? Hidrokoloid bisa, tergantung ya. Kalau dia masih banyak eksudatnya, kita bisa pertimbangkan memakai alginate ya. Sebelum alginate boleh kita pakai Z-cream ya, tapi tergantung. Kalau misalkan dia eksudatnya apa namanya, banyak banget, Z-creamnya dikit aja ya, karena nanti hypermoist. Oke, setelah selesai kompresnya boleh pakai Z-cream ya di sini, lalu kita
tutup pakai kalsium. Karena di sini posisinya jadi susah nempelnya. Oke. Tapi bisa juga ini pakai hidrokoloid karena hidrokoloidnya kalau hidrokoloid kan gampang ya, tinggal digunting, tempel, selesai. Saya mau praktekin pakai transparan. Ada yang pernah pakai transparan film nggak? Yang pernah coba praktekin? Gimana caranya? Ya Pak? Iya, tempel betul. Oke, ini kan dia melengkung ya. Nah, karena tadi transparan film ini kan perih ya kalau dilepas. Sebenarnya kita bisa gunting mengikuti posisinya, atau kita juga bisa kita ukur dulu ya. Jadi jangan terlalu Ada yang boleh bantu saya nggak megangin kalsium arginate? Nah, situ aja. Oke. Kalau kita mau buka transparan film, yang putih dulu atau yang transparan dulu? Yang biru-biru apa yang putih? Yang biru putih. Ya, biru putih ya sayangku. Jadi yang kita buka adalah yang putihnya dulu, oke. Nah ini karena nggak mau diem, jadi saya minta bantuan asisten ya. Kalau dia ada pakai zinc cream, dia akan nempel. Oke. Sekarang kita tempel. Nah kalau misalkan kita buka yang birunya dulu, dia langsung akan lemes transparan filmnya. Oke. Nah ini kita rapihin dulu. Agak susah sih sebenarnya. Sebenarnya teman-teman bisa ini digunting dulu. Ya. Nah, ini bisa digunting dulu. Biar dia ngikutin lukuk lukanya. Karena posisinya ini juga kalau misalkan teman-teman ganti balutan ya atau ngapain dressing, ini harus gimana caranya ya biar rapi, tapi ketutupnya tidak ada ruang buat udara. Sedih banget kayaknya. Di sini mau dipakai juga. Bubble wrap. Itu double. Mirip ya. Enggak, ini contoh yang tidak rapi. Harusnya tidak rapi. Iya deh. Oke, jadi ini harus ditarik ya. Tadi saya lupa yang putihnya masih ada, harusnya dilepas dulu. Nah, selesai. Jadi tadi kalau buka transparan film, yang putihnya dulu ya. Iya. Itu yang mau saya contohkan. Oke, Bapak, alhamdulillah sudah selesai ya Pak. Apalagi yang dikaji setelah kita mengganti balutan? Rasa nyaman. Rasa nyamannya. Gimana Pak? Ada nyeri? Kalau ada nyeri kita tanyakan skala nyerinya berapa ya. Terus respon pasiennya. Apalagi? Kita dokumentasikan kondisi lukanya ya. Berapa eksudatnya, Wimskal dan lain sebagainya.